Ini guys, sei babi yang paling otentik. Bakarnya masih tradisional, pakai kayu kosambi. Yang bakar juga asli orang-orang NTT. Katanya kalau di NTT makannya tuh langsung panjang kayak gini guys, sei babinya. Beneran lebih juicy dong. Kulineran khas NTT yang ada di Surabaya guys. Namanya tuh tadi mie sei babi tore yang ada di Jalan Raya Lontar. Tuh bakarannya aja masih tradisional banget guys. Kayak kampung yang ada di Kupang. Bener-bener tidak tersentuh modernisasi sama sekali. Wow, ini Mimin lagi ada di dapurnya guys. Bener-bener purbakala banget ya. Vibes-nya tuh kayak orang yang habis berburu babi terus langsung dimasak di TKP. Singkat cerita, Mimin tuh kayak makan hasil buruan orang-orang tadi. Yang Mimin pesen ini nasi pisah ya guys. Satu porsi udah dapat banyak masakan babi. Itu udah termasuk tumis bunga pepaya dan sop brenebon. Terus juga masih free flow sambal luat. Sambal luatnya guys. Suapan pertama Mimin cobain sei babinya guys. Ini tuh signature mereka. Smokinya jelas berbeda karena dia tuh biasa pakai daun dan kayu kosambi. Next kita cobain torenya yuk. Mimin berasa masuk surga guys. Ini tuh enak banget. Ini tuh babi kecapnya masih ada lemak-lemaknya gitu ya. Meskipun babi kecap, dia tuh sama sekali nggak over sweet. Nggak paham lagi. Ini tuh salah satu makanan terenak yang pernah Mimin cobain seumur hidup Mimin. Ini tuh bukan 100/10, 1000/10, tapi 1.000.000/10. Juslah samperin tadi mie sei babi dan tore khas NTT. Dengan setahun gak kerui, kirain bakalan sepi guys. Ternyata masih ngantri dong. Viralnya tuh gak habis-habis. Tahun lalu tuh Mimin udah pernah kerui pertama kali dan langsung jatuh cinta. Di dalam tuh bener-bener penuh dan sering kali orang-orang tuh balik karena gak kuat waiting list di sini guys. Karena cuma di sini kalian bisa ngerasain Hikini Kusumi Biyaki yang bener-bener real dan otentik Jepang. Nah di sini itu sistemnya open kitchen gitu guys. Jadi kita bisa lihat masaknya. Mengingatkan Mimin sama izakaya yang ada di Jepang guys. Dan di luar tuh udah banyak loh yang ngikutin konsep Rui, tapi tetep dong yang di OG tetep Rui. Dagingnya dipanggang langsung depan kita dan disajiinnya pakai aren ya guys. Tuh nanti bisa dapat aroma smoky yang maksimal. Dan jangan lupa di ke Bandung wajib ke Rui ya. Kepala babi ini emang serem guys, tapi enak banget. Kuping babinya bisa serenyah ini. Wah, lihat pipinya guys. Ini yang orang-orang suka. Makanya jangan dilihat seremnya. Justru kepala babi tuh bagian ternikmat. Pokoknya semua bagian babi Mimin suka. Babi putar. Ya ampun, jusnya sampai mengucur deras. Dunia perbabian di Bali semakin di depan guys. Karena Porkis yang viral di Jabodetabek sekarang udah buka di Bali, tepatnya di Living World dan Pasar Bali. Di sini outletnya gede banget dan nyaman buat makan rame-rame. Sekarang kalau kalian ke Bali jangan cuma makan babi guling dong. Coba ini babi putar. Ini tuh pork belly yang tengahnya dikasih bumbu rempah dan diputer sampai hasilnya sengeritik ini semetok. Terus gongnya adalah kepala babi utuh segede ini digoreng crispy. Moncong babinya guys. Cingur sapi mah lewat kalau sama cingurnya babi. Teksturnya kenyal berlemak. Percaya deh sama Mimin, kepala babi tuh enak banget guys. Tes kriuk pipi. Daging dan lemak di pipinya tuh setebel ini loh guys. Tuh kan lemak di pipinya tebel, juicy. Kepala babi di Porkis emang the best. Kemarin lontong sayur babi udah. Nah ini coto pakai babi guys. Dan ini pakai yang bagian rusuk ya. Rusuk babinya ya ampun langsung lepas dari tulang. Mimin kaget loh, kuah cotonya ini pekat berempah. Ternyata enak banget loh coto babi. Mimin jamin pork ribs di sini juga nggak ada obat guys enaknya. Lihat tuh selembut apa daging dan lemaknya. Bumbu bakarannya ngeresep, smoky banget. Terus cobain deh sate limpo. Makanya dipaduin sama sambal dabu-dabu mereka yang kres-kres dan asem seger. Sate limpo ini tuh
dominan pork belly ya, dan banyak banget lemaknya. Mimin berani kasih nilai 10/10 buat porkis. Terus kalau ke Bali samperin ya. Bluder digulung-gulung terus diisiin keju sampai setebel ini guys. Asli kreatif banget dan ini tuh enak guys. Emang Bandung tuh jagonya bikin roti. Kayak di sini nih tempatnya tuh mewah tapi harga rotinya cuma mulai 5 ribuan aja. Ada buy one get one pula. Paling seneng kalau ada toko roti yang ada teksturnya kayak gini guys. Jadi kita bisa cobain. Tuh anti nipu dan anti gimmick ya. Lokasinya tuh di Amaro. Biasanya orang-orang kalau ke Bandung bawa pulang oleh-oleh roti di sini guys. Yang paling terkenal tuh bluder gulungnya. Tapi selain itu varian rotinya tuh banyak banget. Pokoknya bikin kalap mata deh. Soalnya harganya juga murah banget guys. Dan pastinya dengan kualitas yang bagus ya. Ngebake roti dan packingnya tuh selalu fresh di tempat loh guys. Bahkan kue-kue kering pun juga ada di sini. Udah penasaran banget sama bluder gulungnya. Asli ini gede banget. Yang ini fillingnya abon. Full banget dari ujung ke ujung. Dan bludernya sendiri tuh lembut banget. Lanjut mereka juga punya pisang bolen. Ini tuh salah satu pisang bolen yang terbaik yang ada di Bandung guys. Pisangnya ini premium pakai pisang raja, mateng sempurna. Salfok sama packagingnya ya cantik banget. Kalau yang ini bluder biasa yang gak digulung. Ternyata rasanya tuh macem-macem. Bahkan ada yang fillingnya pakai durian loh. Unik banget deh. Jadi gak kayak makan bluder yang isiannya itu-itu aja. Selain itu ada brownies choco chip guys. Ini tuh ukurannya gede banget ya browniesnya. Rasanya tuh legit dan nyoklat banget. Ya ampun, banana cake-nya wangi pisang banget guys. Pisangnya aja pakai pisang raja bulu loh. Lihat tuh banana cake-nya lembut tapi juga padat guys. Ini juga bisa buat cemilan guys. Almond pastry. Kulit pastry yang diolesin mentega, ditaburi gula pasir dan kacang almond. Bikin nagih banget guys. Kalau ke Bandung wajib banget ya bawa pulang oleh-oleh Amaro. Ini sih definisi lombok dibaksoin ya guys. Cabai rawitnya gendut-gendut, serempol ini. Makan bakso di sini beneran kayak uji nyali, debus. Sekali suap aja udah bikin kolaps guys. Kalau pengen tahu bakso yang pakai rawit-rawit utuh pertama kali tuh ya ini guys, bakso tetelan kuah lombok namanya. Cabang pertamanya di Singosari, udah legendaris banget. Sampai sekarang konsisten bikin bakso kuah lombok, terus buka cabang di Pasar Tawangmangu, Malang. Tuh kan kalau kasih tetelan juga gede-gede guys. Varian bakso mereka tuh banyak banget. Jadi Mimin pesen campur, hasilnya semangkok penuh kayak gini. Terus disiramin kuah rawit mereka yang melimpah kayak gini guys. Ini ya saking melimpahnya, kalian sekali nyendok aja itu rawit utuhnya pasti ngiku. Cabai rawit tuh kalau direbus kenapa makin pedes ya. Tapi jujur aja ya, kuahnya tuh mantep, ngaldu banget. Menantang maut Mimin guyurin sambel lagi nih. Aduh agak nyesel juga ya, karena kuah rawitnya udah luar biasa pedes masih ditambahin sambel. Ya ampun, ini sih menantang maut. Makan sambel plus rawit sampai bikin batuk-batuk. Tetelannya Mimin guyurin sambel lagi guys. Penampakannya kayak gunung berapi meletus ya, serem. Tetelannya ini mantep banget guys. Buset, fase ini tuh kepala dan kuping Mimin udah panas. Tapi beneran deh, baksonya tuh enak banget, berdaging dan murah. Kalian yang pecinta pedas, Mimin tantangin deh makan di bakso tetelan kuah lombok. Ikan ini tuh cuman punya badan satu sisi doang. Jadi badannya tuh super tipis. Mitosnya ini tuh sisa bekal Nabi Musa alaihi wasallam yang dilempar ke laut lepas terus hidup dan menjadi spesies baru. Mimin lagi makan di Ganggu Port Mulgajami. Mereka tuh spesialisnya ikan sebelah atau ikan turbo. Ikan ini tuh biasanya yang ngebeli SpongeBob di kelas mengemudi. Hari ini dia kena karma. Sebelum makan ikan turbo gorengnya, kita makan dulu yuk aneka bancannya. Kalau makan di Korea tuh selalu dikasih side dish kayak gini guys. Spesialnya di sini bancannya tuh dapat gajang-gejang atau rajungan mentah yang dimarinasi. Di luar cuaca lagi 3 derajat, dikasih sup rumput laut dong. Dan ini tuh lagi-lagi gratis loh guys. Bancan udah, saatnya kita ke main course. Ini tuh ikan sebelah yang digoreng garing. Cara berenangnya tuh persis ikan pari. Buat yang gak tahu ikan sebelah, dia itu ikan yang cuma memiliki satu sisi. Padahal pas baru lahir dia tuh punya 2 sisi loh. Pas sudah gede, sisi yang satu tuh berpindah ke sisi yang lain dan matanya jadi sejajar. Untuk rasanya sendiri sih emang gurih banget ya. Di Eropa tuh jadi hidangan yang mahal, tapi kalau di Korea enggak. Umumnya sih disajiin mentah, tapi Mimin masih belum berani. Cus lah cobain. Masih tidurin guys. Steak ini udah legend banget, lebih tua dari umur Mimin. Sini sudah berdiri 25 tahun dan sudah memiliki 100 cabang. Yang Mimin samperin ini Warung Steak and Shake cabang Malang, Jalan Arjuna guys. Ya kangen banget gak sih sama Warung Steak and Shake? Biasanya zaman sekolah dulu Mimin nyebutnya WSS. Gak nyangka ternyata umurnya udah 25 tahun guys. Cabangnya udah ada 100 tersebar di seluruh Indonesia. Emang mereka sih pelopornya steak hot plate. Warung Steak and Shake ini tuh udah legend banget. Dan biasanya Mimin tuh makan steaknya dicampurin saus gini guys.
Dan Mimin tuh biasanya makannya langsung kayak gini guys. Nostalgia banget dari dulu sampai sekarang, rasanya tetap konsisten. Coba deh pesen tenderloin yang pakai cheese sauce. Dagingnya tuh gede banget dan mereka tuh punya cheese sauce yang enak banget, super cheesy. Di Warung Steak and Shake ini ternyata Dory juga bisa dibikin steak loh guys. Wow. Teksturnya lembut tapi nggak gampang hancur gitu. Dan kalau pesen beef steak di sini tebel banget dagingnya, empuk dan juicy. Pastinya pakai real meat dong. Nah ini chicken steak pakai barbecue sauce. Ayamnya pakai bagian paha dan dipanggang. Tekstur ayamnya tuh nggak kering tapi malah juicy banget guys. Terus bumbu barbecue sauce-nya ini pekat, enak banget. Sekarang mereka juga punya aneka menu dimsum loh. Ada pangsit spesial, kulit tahu, dan wonton spesial. Gandengannya ya wajib milkshake legend mereka dong. Yang kangen Warung Steak and Shake, yuk buruan cobain guys. Gaji udah ratusan juta, malah resign jualan tom yum. Dulu tuh mungkin kita kayak digabung udah triple digit kali berdua. Di mana-mana kan biasanya kayak suaminya yang resign, istrinya tetap kerja, atau istrinya yang resign, suaminya tetap kerja. Ini kita dua-duanya resign. Habis itu kamu mau usaha, aku siap support gitu. Namanya Ina Rasa Tom Yum dan Dimsum ya guys. Dagangannya laris manis. Nah jualannya tuh di pasar modern Intermoda BSD guys. Semuanya udah pada tutup, tapi kalian tinggal masuk aja ke pintu nomor 5 karena kakaknya masih jualan walaupun pasarnya udah tutup. Nah dari pintu 5 itu kita naik eskalator ya guys. Terus belok kanan dan langsung masuk ke area lapak. Nah itu udah kelihatan orang jualan tom yum dan dimsum, rame banget guys. Tapi jangan salah, meskipun kaki limaan, mereka tuh serius banget. Bahkan research dan developmentnya tuh sampai ke Chiang Mai, Thailand. Dan anehnya harganya tuh dibikin murah banget. Tujuannya supaya semua orang bisa ngerasain tom yum yang otentik. Best sellernya tuh tom yum yang kuah creamy guys. Ini Mimin pesen yang reguler 35.000 sebanyak ini. Terus topping seafoodnya tuh variatif. Kayaknya semua biota laut dicemplungin di sini deh. Kuahnya creamy, asem, enak banget. Untuk harga dan kualitas kayak gini, ini sih kemurahan guys. Terlalu enak. Kalau mau upgrade ke yang premium juga bisa. Isian seafoodnya lebih banyak. Sejauh Mimin cari tom yum, cuman di sini yang rasanya tuh bener-bener mirip kayak yang di Thailand guys. 10/10. Mereka ini juga terkenal sama dimsumnya guys. Tuh ada yang pakai keju mozzarella yang lumer. Mulai dari mayo sampai saus mentainya ini dibuat dari nol. Gak heran juga kalau dimsum mereka tuh ternyata dibeli sama resto-resto. Lihat aja tuh paunya, isinya tuh coklat yang lumer guys. Kurang baik apa coba, minumnya pun bisa refill sepuasnya. Pokoknya kalian wajib cobain.